Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai dengan ayat ke-34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang jumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysus, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ya, kita melihat satu peristiwa dicatat oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 17 ini, peristiwa yang terkenal ya, peristiwa yang seringkali dikutip untuk menjelaskan bagaimana Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sama sekali tidak punya konsep mengenai Allah seperti orang Yahudi. Jadi dalam setting yang sebelumnya itu, Lukas menceritakan bagaimana orang-orang Kristen memberitakan Injil, terutama itu kepada orang-orang yang sudah mengenal Yahweh, orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang menantikan kapan Mesias itu datang, kapan kerajaan Allah datang. Lalu Paulus tinggal mengatakan, ya itu sudah nggak perlu ditunggu-tunggu lagi karena memang sudah datang. Dan kalau sudah datang, mengapa Romawi masih berkuasa? Kalau sudah datang, mengapa yang disebut Mesias malah mati? Matinya disalib lagi. Dan Paulus tinggal menjelaskan mengapanya. Itu yang dimaksud dengan memberitakan Injil bagi Paulus, bagi Petrus, bagi Yohanes, dan bagi murid-murid yang lain selama ini. Tetapi sampai pada pasal yang ke-17, pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak semacam mengatakan jawaban dari teka-teki yang sudah diketahui sebelumnya oleh pemirsa. Karena sejak pasal ke-17 ini,
Mereka membicarakan sesuatu, mereka memberitakan sesuatu kepada pemirsa yang belum mengerti teka-tekinya, pemirsa yang belum dapat requisite-nya itu. Kenapa? Oke. Jadi ibaratnya itu seperti ini. Kalau kamu memberikan jawaban dari suatu teka-teki atau jawaban dari suatu sesuatu yang sebelumnya itu ada pertanyaan yang menggantung, maka jawaban itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah pernah menonton filmnya, yang sudah tahu ini pembicaraannya kemana, dan seterusnya. Orang-orang yang sudah pernah mengikuti separuh sebelumnya. Yaitu orang-orang yang tentu saja dalam hal ini, orang-orang Yahudi. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu satu dan bukan banyak. Orang-orang yang percaya bahwa Allah itu tak berhingga dan bukan berhingga. Orang-orang yang percaya bahwa Allah itu tidak punya mula dan bukan punya hari kelahiran. Orang-orang yang percaya bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil dan bukan orang-orang yang mengatakan Allah itu ya sebetulnya ya mirip juga dengan manusia, cuman dia kekuasaannya lebih besar saja. Tidak, ya. Jadi orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang menjadi objek atau target daripada pengabaran Injil orang-orang Kristen yang mula-mula. Tetapi dalam pasal yang ke-17 sampai kemudian seterusnya, kita melihat Paulus di sini berjumpa dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal konsep Allah yang tunggal. Mereka tidak mengenal konsep Allah sebagaimana orang Yahudi mengenal. Ya, Allah yang berjanji, Allah yang demokratis, so to say, Allah yang adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak mengenal itu. Dan kita melihat Lukas mencatat dalam encounter ini, Paulus memulai dengan bukan menyatakan sesuatu yang mereka sama sekali nggak kenal juga. Jadi di sini menarik ya, kita biasanya itu mengatakan Allah kita adalah Allah yang sama sekali berbeda, tidak ada samanya. Misalnya dinyatakan oleh ekspresi-ekspresi seperti berikut, ya. Nabi Yesaya misalnya mengatakan, Allah itu ada di surga, kamu ada di bumi. Jadi mau mengatakan apa? Mau mengatakan Allah itu siapa, Allah itu bisa bagaimana, akan bagaimana dia bertindak. Kamu jangan pernah sok tahu mengatakan, gak mungkinlah Allah seperti itu. Atau pastilah Allah seperti ini. Jangan mengatakan begitu. Karena kamu tidak tahu Allah itu akan seperti apa. Dia itu transcendent. Dia ada di surga, kita ada di bumi. Dan itu sesuatu yang diasumsikan oleh orang-orang Yahudi. Tapi sama sekali bukan asumsi mengenai Allah itu seperti apa bagi orang-orang di luarnya. Ya. Jadi kita mau tahu ya, bagaimana kira-kira Paulus memberitakan Injil kepada mereka yang bahkan punya konsep Allah yang berbeda sama sekali ini. Dan kita melihat di sini Paulus memakai pendekatan seperti apa ya. Pertama dia mengafirmasi kesamaan. Dia bukan mengafirmasi atau membesar-besarkan perbedaan. Ya, jadi dia memulai dari apa yang kita sering sebut dengan common grace. Dia memulai dari common grace. Dia memulai dari hal yang sama yang Allah kerjakan kepada orang-orang ini dan juga kepada mereka semua. Misalnya ya, dia katakan, saya melihat bahwa kamu adalah orang-orang yang beribadah. Ya. Dia mengafirmasi itu. Mereka adalah orang-orang yang pietis, mereka punya piety. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Dan kemudian hal ini membuat kita jadi tahu bahwa Paulus itu mengasumsikan mereka mengerti yang dia katakan. Jadi kalau dia mengatakan kamu itu beribadah, dia memakai istilah itu ya, beribadah. Dia mengasumsikan mereka itu ngertinya cukup baik. Dia mengasumsikan mereka itu mengerti apa yang dia maksud dengan beribadah itu. Walaupun tentu saja kita tahu bahwa orang-orang yang menyembah ilah-ilah ini beribadah dengan cara yang sama sekali berbeda kan. Orang-orang menyembah ilah-ilah itu misalnya ya beribadah bukan untuk memuliakan Tuhannya, bukan untuk mengakui kebesaran Tuhannya dan kedaulatan Tuhannya atas hidup mereka. Sama sekali kan enggak. Mereka tuh beribadah secara transaksional. Aku memberi dewa-dewaku persembahan, dewa-dewaku akan
memberikan kepadaku berkat-berkat yang jauh lebih besar. Kan itu konsepnya. Sama sekali kan berbeda dengan orang-orang Yahudi. Tapi Paulus mengasumsikan, dia semacam tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi dia mengatakan yang mereka lakukan itu ibadah juga, ya. Kamu kan adalah orang-orang yang sangat beribadah. Lalu kemudian mereka membuka hati mereka kepada Paulus, ya, atau setidaknya membuka telinga mereka lah. Mereka mengatakan, boleh nggak kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Lalu kemudian Paulus melayani mereka, ya, dia menjelaskan itu. Dia mengatakan, kamu beribadah kepada dewa-dewa, aku melihat barang-barang pujaanmu, dan aku berjumpa dengan sebuah mesbah, dan dia mulai dari situ. Dan di mesbah itu ada tulisan, karena di tiap mesbah itu ada tulisan Allahnya, ya. Karena mereka menyembah banyak Allah, karena ya orang yang satu mungkin lebih cocok sama Minerva, yang lain lebih cocok sama misalnya Mars, yang lain lebih cocok sama Venus, yang lain mungkin lebih cocok sama Neptunus, silakan saja pilih. Tapi mereka itu juga rupanya menyisakan satu mesbah yang dipersembahkan kepada Allah yang tidak mereka kenal. Saya bayangkan ya, karena Allahnya tidak mereka kenal, mereka juga tidak tahu bagaimana menggambarkannya, mereka juga tidak tahu apa-apa mengenai dia. Jadi mereka juga nggak tahu ya harus menggambarkan ilah itu seperti apa, berotot, sosok yang feminin atau maskulin, sosok yang apa misalnya, menjadi raja atas lautan, atau menjadi raja atas daratan, atau hewan-hewan, atau apapun, mereka nggak tahu. Jadi saya bayangkan ya mesbah itu kosong, mesbahnya kosong, kepada Allah yang tak kami kenal. Lalu di atasnya ada apa? Gak ada apa-apa, kosong. Lalu Paulus menangkap kesempatan itu, dia mengatakan, ya Allah yang ini yang aku beritakan kepada kamu. Dia adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Apakah benar ya, yang disembah oleh orang-orang yang taruh koin kepada atau di atas mesbah dari Allah yang tak dikenal itu, dan saya asumsikan ada yang taruh koin di situ ya, karena kan itu dibikin ya, masa Allahnya nggak laku gitu, kayaknya kalau nggak laku nggak dibikinkan altar itu, tapi dibikinkan altar itu. Ada orang yang taruh koin di sana, ada orang yang mempersembahkan sesuatu di sana, berdoa kepada Allah yang tidak mereka kenal. Waktu mereka berdoa itu konsepnya apa? Apa dalam bayangan mereka, mereka membayangkan Allahnya orang Yahudi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Allah berkenan kepada orang-orang yang menyembah di mesbah itu? Kira-kira bagaimana? Apakah mereka itu menyembahnya otomatis sudah benar itu? Kan tidak ya. Mereka ini adalah orang-orang pagan, mereka ini adalah orang-orang yang punya teologi yang salah. Dan mereka menyembah seperti yang mereka inginkan. Tetapi Paulus mengafirmasi itu, setidaknya pada mulanya. Dia mengatakan, kamu orang yang beribadah. Dia tidak katakan kamu itu beribadah secara salah. Enggak ya, walaupun mereka memang beribadahnya salah sih. Tentu kita tahu itu. Tapi Paulus tidak mengatakan itu loh. Dia tidak mengatakan kamu beribadah secara salah, atau kamu ini bukan ibadah, ini apa ini? Ini transaksi. Kamu hanya melayani dirimu sendiri. Enggak. Dia mengatakan kamu beribadah. Dan saya keliling di sini, banyak sekali pujaanmu itu. Paulus di depan-depan dikatakan oleh Lukas ya, sedih hatinya di ayat 18 kan, di ayat 16. Dikatakan di sana dia sangat sedih karena melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi Paulus mengafirmasi bahwa itu penyembahan berhala. Dan berhala itu kesia-siaan, kosong, tidak ada. Tapi ketika Paulus bicara sama mereka, dia nggak bicara kamu ini menyembah berhala, nggak begitu ya. Tapi dia katakan kamu ini sangat saleh. Dan kemudian dia mengambil salah satu mesbah berhala mereka. Mesbah berhala yang paling dekat sama penyembahan Allahnya orang Ibrani. Dan kemudian dia mengisi mesbah itu dengan gambaran Allahnya Ibrani. Jadi dia berangkat dari common grace saya kira. Dia berangkat dari common ground di sana. Ada mesbah. Mesbahnya tidak ada bentuknya di atasnya.
Itu mirip juga dengan yang disembah sama orang Yahudi, bukan? Karena orang Yahudi mendirikan apa itu? Pijakan kaki dari Yahweh, yaitu kerubim yang sayapnya saling menyentuh, tabut perjanjian. Lalu mereka membayangkan bahwa Allah yang tak kelihatan, Allah yang maha besar itu, Allah yang gak bisa dikurung itu, Allah itu kalau datang, meletakkan kakinya di sini. Itu kan fungsi daripada peti perjanjian itu. Yang ada gambar, ada patung kerubim yang menyentuhkan sayapnya dari satu sisi dan sisi yang lain itu. Itu adalah pijakan kaki, footstool daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Paulus capture itu. Mirip nih. Dia tidak highlight, ya mirip sih mirip, secara fisik doang, tapi beda banget. Yang kamu pikirkan itu lain lah daripada yang sebenarnya. Ini sih tetap penyembah berhala juga. Enggak. Dia enggak highlight itu. Dia highlight kesamaannya. Ya. Sampai mereka membuka telinga mereka dan kemudian dia mengatakan, yang kamu sembah itu sekarang saya mau kasih tahu kamu. Kamu kan bilang kamu nggak kenal. Kamu bilang kamu nggak tahu. Maka sekarang saya kasih tahu. Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Saya kira sampai di sana ya, mereka bisa setuju kan? Mereka bisa setuju. Mereka tidak taruh apa-apa kemungkinan besar di atas patung itu. Dalam pikiran mereka, dewa-dewa mereka itu tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dan Paulus mengatakan, itu sebabnya yang ini gak ada apa-apanya kan di atas, karena dia memang tidak tinggal di sini. Dia tidak bisa dikurung sebab dia menciptakan ini semua. Lalu kedua, dia memberikan alternatif terhadap apa yang selama ini mereka pikirkan sebagai teologi, sebagai Tuhan itu kayak begitu. Yaitu Tuhan itu dilayani oleh tangan manusia. Lalu Paulus bilang kebalikannya. Tidak, dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Karena dia tidak kekurangan apa-apa. Karena dia yang justru memberikan apa-apa, memberikan hidup dan nafas kepada segala sesuatu, kepada semua orang. Jadi bukan hanya orang ya, tapi juga segala sesuatu. Segala yang bernafas. Nafasnya dari Tuhan. Lalu dari satu orang saja, kata Paulus, sering dijadikan satu dasar dari pengajaran bahwa manusia itu asalnya dari satu keturunan, ya, monogenesis. Tapi saya kira di sini penekanannya lebih ke arah, jadi implikasinya apa bagi kita semua ya. Implikasinya adalah baik orang-orang itu pagan maupun mereka itu Jewish, baik mereka itu menyembah ilah yang palsu maupun mereka itu adalah menyembah Allah yang sejati. Mereka itu dari satu keturunan dan itu mengafirmasi teologi perjanjian lama bukan? Bahwa segala bangsa termasuk musuh-musuh umat Tuhan bersaudara, berasal dari satu keturunan. Keturunan Set maupun keturunan Kain sama-sama berasal dari Adam. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia menentukan musim-musim, batas-batas kediaman. Lalu ayat 27. Untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka mencari Dia. Ini bertabrakan gak sih dengan Roma pasal yang ketiga, di mana Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah? Bertabrakan gak? Lukas bercerita bahwa Paulus bilang kepada orang-orang Athena, mereka itu diciptakan untuk mencari Tuhan. Tapi Paulus sendiri mengatakan kepada orang-orang di Roma, dalam Roma pasal yang ketiga, tak ada seorang pun yang mencari Allah. Tabrakan gak? Siapa yang bilang tabrakan? Siapa yang bilang gak tabrakan lah? Loh gak ada, sisanya bilang apa? Ya gak tabrakan lah. Kenapa gak tabrakan? Karena yang di Lukas, di sini Paulus mengatakan sesuatu normativitasnya. Ya enggak. Tuhan itu menciptakan kita untuk supaya mencari Tuhan. Kan tidak bilang bahwa kita mencari Tuhan. Dia cuma bilang kita itu diciptakan untuk mencari Tuhan.
Dia tidak bilang, kita sedang mencari Tuhan. Bisa lihat bedanya ya? Kita tuh diciptakan untuk mencari Tuhan, tapi kita tidak mencari Tuhan dalam Roma pasal yang ketiga, Paulus tegaskan. Jadi Paulus menegaskan bahwa baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, karena Roma pasal yang ketiga, itu masih membicarakan hal yang sama sih sebetulnya, yaitu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Sama-sama bukan orang yang benar, sama-sama orang berdosa, sama-sama dikutuk Allah. Gak ada kelebihannya sama sekali orang-orang Yahudi itu, kecuali bahwa firman Allah datang kepada mereka terlebih dahulu, kecuali bahwa Allah berjanji kepada Abraham. Selain itu sebenarnya sama aja, kelakuannya sama. Kan itu ya, yang Paulus katakan dalam kitab Roma kan? Kamu masih ingat kan ya kitab Roma? Dan tentu ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena dalam Roma kan dikatakan diagnosa Paulus tentang keadaan manusia sebenarnya. Sementara dalam Lukas, itu Paulus sedang menjelaskan kepada orang-orang Athena ini, cita-cita Tuhan, so to say, atau apa ya, kehendak Tuhan ketika menciptakan manusia, panggilan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu dipanggil untuk mencari Tuhan. Tapi dalam kitab Roma dikatakan pada akhirnya manusia bukan mencari Tuhan. Mereka mencari keinginannya sendiri. Itu kan ya. Jadi ini sama sekali tidak bertabrakan. Creation sama fall itu tidak bertabrakan. Kita diciptakan untuk mencari Tuhan, tapi kita justru mencari kepentingan sendiri. Itu kan tidak bertabrakan. Ya, jelas ya, tidak ada kontradiksi di sana. Karena yang satu itu tuntutan Tuhan, yang lain itu adalah kenyataannya pada akhirnya. Jadi membicarakan dua hal yang berbeda. Nah, kita diciptakan untuk mencari Dia. Ini sesuatu yang diafirmasi juga sama orang Athena tentunya. Oh, pantesan kita itu begitu beribadah. Pantesan bisnis, apa itu? Bisnis bikin kuil, ya, agama itu. Agama itu menguntungkan. Kenapa? Karena manusia memang dipanggil mencari Tuhan. Ya, ada bibit keagamaan dalam diri tiap orang. Lalu dikatakan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Tapi Paulus katakan, walaupun sebenarnya Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Kita itu mencari Tuhan di luar sampai ke ujung bumi, kata Agustinus, tapi kita tidak akan menemukan Dia. Sampai kita menilik ke dalam batin kita, baru kemudian kita menemui, atau kita ditemukan lebih tepatnya oleh Tuhan. Karena Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Lalu ayat 28, Paulus menyitir satu, satu filosofi yang lazim diterima di kalangan Helenis Romawi. Dia katakan, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ya, jadi ini adalah kutipan dari pujangga Romawi. Kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Yang Paulus lakukan ini apa sih? Menyitir pujangga mereka, filsuf mereka, tetapi memberikan makna yang baru. Sama seperti dia mengambil praktik keagamaan mereka, mesbah mereka, religiusitas mereka, dan memberikan makna yang baru. Itu yang Paulus lakukan. Paulus mengapropriasi, dengan kata lain, seperti beberapa orang mengapropriasi kebudayaan dari etnik yang eksotis, lalu kemudian dihujat sama teman-temannya, yang adalah social justice warriors. Paulus juga mengapropriasi kebudayaan dari orang-orang ini. Dia mengapropriasi agama dari kaum Helenis Romawi di sini. Dan memelintirnya, mengisinya dengan teologi yang baru. Dalam hal ini, teologi yang dipercaya oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Yaitu Allah itu Esa, Allah itu
bukan ciptaan kita, Allah tidak butuh apa-apa, Allah itu ingin supaya kita mencari Dia, terlepas dari apakah kita mencari Dia apa tidak, tapi Dia ingin itu kehendaknya. Dan Allah itu maha besar, begitu besarnya Dia, sehingga Dia tidak punya luar. Kamu tahu ya, sesuatu benda itu dalam alam semesta yang berhingga, berapa besar dia ditentukan sama berapa besar luarnya, bukan? Kalau alam semesta itu berhingga, dan kita tahu alam semesta itu berhingga bukan tak berhingga, karena yang tak berhingga hanya Allah, kan? Dalam alam semesta yang berhingga, objek-objek itu kan tidak saling tumpang tindih. Kalau misalnya spidol ini ada di sini, kan tidak boleh pada saat yang sama botol ini ada di tempat yang sama, ya, kan tidak bisa, ya. Kalau ini saya cemplungkan dalam botol ini kan, airnya tumpah keluar, kata Archimedes, betul ya. Yang tertumpah keluar persis sama dengan volume dari spidol ini kan. Kenapa? Karena kan exactly tidak boleh itu di tempat yang sama ada dua benda yang sama, kan begitu. Jadi kita tahu bahwa sebuah benda itu berapa besar, kita bisa hitung dari begini, luarnya berapa besar. Luarnya makin kecil, makin besar benda itu, kan begitu. Sekarang saya tanya, Tuhan itu luarnya berapa besar? Luarnya Tuhan. Yang bukan Tuhan itu berapa besar? Kalau Tuhan itu tak berhingga, dan kita tahu Tuhan itu tak berhingga, ya. Luarnya berapa besar? Luarnya 0. Luarnya 0. Dengan kata lain, kita ini ada hidup dan bergerak di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan. So, tidak ada tempat di mana nggak ada Tuhan. Singkatnya begitu. Nggak ada tempat di mana nggak ada Tuhan. Jadi ketika dikatakan kita mencari Tuhan, itu pasti bukan karena Tuhan hilang. Ya, sehingga kita pengen ketemu, di mana sih Tuhan itu? Kok hilang, dia nyasar kemana dia? Enggak, ya. Tuhan tidak hilang sehingga kita perlu cari. Kita yang hilang sehingga kita perlu dicari oleh Tuhan itu. Tuhan itu dekat sama kita, bahkan lebih dekat daripada diri kita kepada diri kita. Dan ketika Dia menginginkan kita mencari Dia, sebenarnya yang terjadi adalah Dia sedang mencari kita. Ya. Lalu kemudian dikatakan sama Paulus apa? Kita tidak boleh berpikir, ya, baru di sini dia masukin refutasinya, ya. Jadi kata tidak itu kita lihat dari tadi, ya, kata tidak itu belum muncul, tidak itu baru muncul di sini. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Exactly itulah ilah-ilah mereka. Ya. Tapi dia tidak menyebut bahwa kita tidak boleh menyembah berhala-berhala ini yang saudara sekalian sembah. Enggak loh, dia nggak bilang begitu. Dia mengatakan pada level prinsip, yang mana berlaku bagi semua ilah-ilah itu, ya. Tapi dia mengatakan apa? Kita tidak boleh berpikir keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana, istilah di mana-mana ini menyatakan juga di sini, juga di Athena ini. Di mana-mana, semua mereka harus bertobat. Yang disebut mereka di situ inklusif, mereka yang sekarang mendengar Paulus. Jadi seharusnya Paulus mengatakannya itu kalian harus bertobat. Ya. Di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Allah itu telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Bukan hanya umatnya, tapi dunia. Oleh seseorang yang telah ditentukannya, dia tidak mengatakan Mesias. Oleh Mesias itu. Kenapa? Karena orang Athena tidak kenal Mesias itu siapa. Itu konsep Ibrani. Ya, mereka nggak kenal itu. Tapi kalau orang, dia tahu. Penghakiman, dia tahu. Dunia, dia tahu. Allah itu akan menghakimi dunia dengan adil oleh seseorang yang ditentukannya. Dan itu akan dia lakukan setelah Allah memberikan
kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Nah, ini mereka kenal juga. Orang mati mereka tahu, membangkitkan dari antara orang mati mereka bisa bayangin. Tapi mereka menolak itu. Ya, jadi mereka mengerti apa yang mereka tolak. Paulus mengatakan bukan pakai jargon yang mereka nggak pernah dengar. Paulus berangkat dari common grace. Karena Allah itu menyatakan dirinya kepada semua orang. Ya. Dan kemudian Paulus menyitir satu jantung hati daripada Injil. Jantung dari Injil itu apa sih? Jantung dari Injil itu, ya ini kita boleh pilih ya, beberapa hal penting kan ya. Injil itu, apa aja sih Injil itu yang paling penting? Apa berita Injil itu? Yang paling penting itu apa? Coba ya kita lihat ya komponen-komponen Kristen ya. Kelahiran Yesus gitu kan ya. Allah lahir sebagai manusia, inkarnasi, oke? Termasuk Injil nggak? Termasuk dong ya, kan Gabriel bilang itu kan, kabarnya itu ya. Apalagi? 2. Datangnya kerajaan Allah. Yesus datang, menyatakan ketika kamu mendengar ini, ya kerajaan Allah itu sudah dekat, gitu kan? Oke. Yang ketiga apa? Kematian Yesus yang menggantikan dosa kita, kan gitu kan? Lalu kemudian apa? Kebangkitan Kristus. Terus apa lagi? Kenaikan Yesus ke surga. Nah sekarang saya tanya, di antara 5 poin itu, mana yang paling sentral? Sentrum dari Injil itu apa? Natal, kelahiran Yesus, pemberitaan Yesus, kematian Yesus yang menggantikan, kebangkitan Yesus, atau kenaikan dia ke surga? Mana dia? 5-5-nya Pak? Iya benar, pasti. Sama kayak A atau B, dua-duanya Pak, itu jawaban paling bijak. Iya benar, tapi harus milih. Kalau harus milih yang mana nih? Apa? Sorry? Kebangkitan. Kebangkitan. Inti daripada berita orang Kristen kemana-mana mereka mengabarkan Injil, yang paling jantung, yang paling utama itu di abad pertama adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan. Dan di sini adalah titik kesamaan juga dari 3 tradisi Kristen yang paling besar. Yaitu apa? Yaitu dari tradisi Latin, tradisi Ortodoks di timur, dan tradisi Protestan. 3-tiganya itu kan percaya kebangkitan Kristus. Betul ya? Jadi kita tidak terlalu perlu bertengkar mengenai misal ya. Yesus lahir dari anak darah misalnya. Ada banyak variasi mengenai itu. Kita bisa bertengkar mengenai natur daripada kematian Kristus seperti apa. Kita bisa bertengkar mengenai kenaikan Kristus seperti apa. Kita bisa bertengkar mengenai macam-macam dalam kekristenan. Tritunggal, kita bertengkar mengenai macam-macam. Doktrin gereja, ya kita bertengkar mengenai doktrin dosa, mengenai macam-macam kita bertengkar. Tapi kita masih ingat yang paling utama itu apa, dan paling utama ini justru adalah hal yang mempersatukan kita sebenarnya, yaitu kebangkitan Kristus. Kristus sudah bangkit. Segala sesuatunya tidak sama lagi. Itu jantungnya. Dan itu sesuatu yang dinyatakan Paulus dalam pemberitaan Injil yang pertamanya dia kepada orang yang sama sekali tidak pernah mengenal konsep Allah yang tunggal. Tidak pernah mengenal konsep Mesias. Tidak pernah mengenal apalagi Allah Tritunggal dan seterusnya ya. Tapi dia langsung menyatakan ada satu waktu telah ditentukan Allah untuk menghakimi semua manusia yang berasal dari satu keturunan itu. Satu narasi besar itu. Kita semua ini punya satu cerita. Semua manusia dalam jagat raya ini, di planet ini, semuanya itu. Kita tuh bisa menghidupi hidup yang macam-macam, idealisme yang macam-macam. Tapi kita ini menjalani satu cerita besar yang sama, karena kita berasal dari satu keturunan yang sama. Kita mungkin menjalani hidup, menatap masa depan yang berbeda ya, tetapi masa lalu kita tuh sama.
kata Paulus. Dan pada akhirnya kita akan dihakimi oleh Tuhan yang sama juga. Dan ada tanda yang diberikan menjelang penghakiman itu, yaitu apa? Bahwa orang yang akan mengadili dunia ini, menghakimi dunia ini, dibangkitkan dari antara orang mati. Itu yang Paulus katakan. Dan sampai disitulah mereka bubar ya. Pada titik itulah kumpulan di Areopagus yang so open-minded dan so eager untuk mendengarkan ajaran yang Paulus katakan itu bubar. Karena mereka mengatakan, lain kali sajalah kami mendengar engkau berbicara tentang hal ini. Tapi tidak semua di antara mereka bubar. Dikatakan di sini Dionysus, anggota majelis Areopagus. Jadi kelihatannya dia bukan orang Yahudi ya. Kelihatannya dia adalah orang setidaknya sangat dihormati dalam masyarakat itu. Jadi kemungkinan sih memang bukan orang Yahudi. Kalaupun orang Yahudi, dia adalah orang Yahudi yang Helenis dan diterima dalam masyarakat itu. Dionysus ini anggota majelis Areopagus dan dia percaya kepada kabar yang dinyatakan Paulus kelihatannya. Karena dia adalah salah satu dari beberapa laki-laki yang menggabungkan diri dengan Paulus. Juga perempuan bernama Damaris. Ya. Oke, nah sekarang saya masuk kepada apa yang dibahas sama J.B. Phillips dan itu berhubungan dengan pembahasan Kisah Rasul 17 tadi secara pendek. J.B. Phillips dalam bagian ini bicara mengenai 3 berhala yang terlalu kecil untuk disebut sebagai Tuhan. Dan 3 berhala itu saya ngomong dulu di depan ya, adalah gambaran Tuhan sebagai pemimpin yang begitu besar sehingga begitu transenden, Allah yang begitu tinggi sehingga ya kata Phillips justru karena dia transenden doang, dia itu adalah Allah yang terlalu kecil. Ya. Dan yang kedua, gambaran Allah yang kita itu seringkali dapatkan dari kesenian. Kesenian, ini juga hal yang dikatakan sama Paulus ya. Nanti ini berelasi juga dengan konsep dari atau sesuatu fenomena yang diangkat oleh Francis Bacon dalam salah satu dari 4 idols dia. Bacon bicara mengenai idols of theater, jadi sesat pikir di mana manusia itu menganggap benar sesuatu hanya karena diceritakan dengan sangat meyakinkan dalam sebuah sistem yang sangat meyakinkan. Ini kita punya nama ya dewasa ini yang langsung bisa catchy banget dengan konsep yang mau diutarakan oleh Bacon ini. Berhala yang keempat dari Bacon itu, yaitu apa? Yaitu narasi. Ya. Jadi Tuhan yang kita kenal dari narasi-narasi dunia ini, ya itu jenis ilah yang terlalu kecil. Yang kedua yang mau didekonstruksi oleh J.B. Phillips yang kita akan bahas pada malam hari ini. Dan yang ketiga itu adalah Tuhan sebagai kekecewaan dengan K besar, ya God as disappointment, pakai D besar tentu ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi Tuhan sebagai suatu kekecewaan. Jadi 3 itu ya yang kita akan bahas. Tuhan sebagai transenden doang. 2, Tuhan sebagai narasi atau Tuhannya narasi-narasi dunia ini. Dan yang ketiga, Tuhan sebagai kekecewaan. Kita mulai dari yang pertama ya. Tuhan yang transenden doang. Ini sepertinya selaras dengan apa yang Paulus katakan tadi ya, bahwa Tuhan itu tidak diam dalam kuil-kuil atau tidak dikurung dalam kuil-kuil buatan manusia. Ini adalah Tuhan yang tidak perlu diberi makan sama manusia, dia tidak bergantung sama manusia, dan bahkan dia itu tidak tepat kalau ditanya ada di mana di alam ini. Jadi kalau kita mencari Tuhan itu kita bisa salah kaprah, seolah-olah kita mau menjawab pertanyaan berikut, di mana Tuhan? Kan kalau kamu mau cari sesuatu, kamu harus jawab pertanyaan itu kan ya, di mana dia? Saya mau cari handphone saya gitu kan. Berarti kamu sedang menjawab pertanyaan, di mana handphone kamu?
Di titik koordinat mana, kan itu ya. Nah kalau kita berpikir bahwa kita mencari Tuhan itu seperti itu, keliru kita. Karena apa? Karena asumsinya di dalam gambaran atau metafisika seperti itu adalah Tuhan itu lebih kecil daripada alam semesta. Maka alam semesta ini ya sekian gede, terus Tuhan itu di salah satu spot, berarti kan dia pasti lebih kecil daripada alam semesta. Itu keliru. Mencari Tuhan itu bukan kita mencari Tuhan di mana. Karena pertanyaan Tuhan di mana itu pun terbalik. Seharusnya alam semesta itu di mananya Tuhan. Karena kita ada hidup dan bergerak di dalam Tuhan. Ya, alam semesta itu di mananya Tuhan. Dan bukan Tuhan di mananya alam semesta. Jadi ini sepertinya selaras ini dengan gambaran Paulus yang dinyatakan dalam Kisah Rasul 17. Bahwa Tuhan itu seharusnya transenden. Ya. Tetapi masalahnya adalah, kata Phillips, kalau Tuhan transenden doang, nah ini jadi problem. Tuhan yang transenden doang itu terlalu kecil. Oke, tapi sebelum kita dekonstruksi ya, kita coba untuk memahami dulu Tuhan yang transenden doang itu maksudnya apa ya. Tuhan yang transenden doang itu adalah Tuhan dari kaum Deis. Dan kita tahu ya, J.B. Phillips itu adalah seorang Anglican clergyman, jadi ya memang dia bekerja di Inggris, dan Inggris itu memang tempat kelahiran dari orang-orang Deis. Contohnya itu ya adalah kakek dari Charles Darwin. Ya, kakeknya Charles Darwin itu seorang Deis, seorang filsuf, juga seorang ilmuwan. Ya. Dan dia punya gagasan mengenai Allah yang begitu sempurna, sehingga Allah itu tidak perlu lagi terlibat dengan dunia ini. Nah ini sekilas kalau kita potong, dan kita memang biasanya memotong ide-ide yang dipegang sama lawan kita sehingga lebih gampang dikalahkan barangkali ya. Tapi kalau kita tidak potong ide itu, kita baru bisa mengerti mengapa mereka pegang ide itu. Mereka bukan orang-orang bodoh ya. Jadi kalau kita punya refutasi teologi itu mengesankan bahwa lawan kita itu bodoh banget ya. Saya kira itu hampir pasti itu keliru sih. Hampir pasti itu strawman aja ya. Nah, oke, jadi bagaimana ini kaum Deis ini menggambarkan Allah? Kenapa mereka menggambarkan Allah itu tidak menjawab doa, Allah itu nun jauh di sana, dia itu nggak terlibat lagi sama alam semesta ini. Kita seringkali salah mengira ya bahwa kaum Deis itu melihat Allah itu mungkin sudah pensiun. Ya, Allah itu sudah terlalu tua, tidak interest lagi sama ciptaannya, sama seperti kita sudah bikin barang, sudah gitu lost interest. Jadi sudahlah, kita kesampingkan project kita ya. Beberapa orang kan seperti itu. Dia bikin barang apa gitu misalnya. Dia bikin speaker, dia bikin gitar mungkin, dia bikin apalah, merakit komputer. Sudah sekian lama dikutak-atik, kadang-kadang udah lost interest, barangnya juga belum jadi, ya sudah, ngejogrok gitu aja di gudang gitu kan. Nah, kita mungkin pikir Allah itu seperti itu gitu ya. Dia menciptakan alam semesta, terus lama-lama dia bosan dengan mainan itu, terus udah dia sibuk dengan project yang lain. Jadi alam semesta ini ya sudah, dia biarkan terbengkalai. Tapi tidak ya, orang Deis itu tidak berpikir seperti itu. Allahnya orang Deis bukan Allah yang bosan lalu membiarkan alam semesta terbengkalai, atau anak-anak manusia itu doanya seperti kamu email dosen kamu yang kelewat sibuk, lalu ketumpuk-tumpuk email kamu, lalu nggak pernah dibales itu. Nggak kayak gitu Tuhan itu. Tuhannya kaum Deis. Tuhannya kaum Deis itu tidak menjawab doa, dia itu tidak lagi terlibat dengan alam semesta, justru karena dia terlalu sempurna menciptakan alam semesta. Dan itu tidak perlu heran, karena dia kan Tuhan yang sempurna. Dan itu kan cocok dengan gambaran orang Kristen bahwa Tuhan itu sempurna. Coba saya tanya sama kamu. Yang mana tukang yang lebih hebat? Jangan tukang deh. Insinyur. Yang mana insinyur yang lebih hebat? Insinyur yang sekali menciptakan sebuah perangkat. Perangkat itu nggak perlu lagi dia lihat. Nggak lagi kembali ke meja bengkel dia. Sekali dia jual, sekali dia handover, dia nggak pernah lihat lagi perangkat itu. Atau insinyur yang ketika dia sudah menciptakan sebuah perangkat, dia handover, besoknya balik lagi tuh barang ke meja bengkel dia. Kira-kira insinyur yang mana lebih hebat? Tentu insinyur yang pertama, ya enggak? Kalau saya seorang insinyur yang menciptakan satu perangkat, misalnya handphone,
Udah saya bikin, saya hand over kepada kamu. Terus saya nggak pernah lihat lagi handphone itu. Saya cuma dengar kabarnya bahwa kamu puas dengan handphone itu. Dan semua dokumentasi lengkap ada di situ. Saya kasih kamu komplit deh bukunya, cara memakai apa segala macam. Komplit, kamu nggak perlu telepon saya untuk tanya. Karena semua jelas. Kira-kira kalau saya insinyur yang seperti itu, saya lebih hebat ataukah insinyur yang sebelahnya yang lebih hebat, yaitu apa? Insinyur yang dia sudah bikin perangkatnya dibawa pulang, orang itu coba berusaha memakai, terus dia buka buku manual, terus dia nggak ngerti, terus dia harus nelpon atau WA kepada si insinyurnya. Lalu dia pakai 3 hari, terus kemudian terjadi error, lalu kemudian dia harus kembalikan lagi ke pabrik. Kan itu justru tanda bahwa penciptanya kurang hebat. Betul ya? Jadi alam semesta di mana Allah itu perlu tinkering terus, perlu kutak-katik terus Allah itu, dia rubah-rubah settingnya lagi terus-menerus, itu menandai bahwa Allah bukan desainer yang sempurna. Kaum Deis mengerti itu. Mereka berpegang bahwa kan Tuhanmu itu Tuhan yang sempurna. Maka dia pasti menciptakan alam semesta yang sempurna. Alam semesta yang sempurna itu kayak jam yang udah sempurna, gak perlu disetting ulang, gak perlu dikutak-katik setiap 3 bulan gitu ya. Kalau jam perlu dikutak-katik sama tukang jamnya tiap 3 bulan, itu namanya desain gak bener. Ya gak? Jam yang desain bagus, sekali diciptakan, rilis ke pasar, 10 tahun sampai rusak itu jam, gak pernah kembali. Itu desain bagus. Kaum Deis percaya itu. Jadi compelling kan idenya. Jadi saya kira kita tidak perlu untuk membuat teologi dari kaum Deis itu jadi gak menarik, baru kemudian kita patahkan ya. Tapi kita justru bikin itu jadi menarik dan kuat dan compelling. Lalu baru kita coba cari tahu di mana salahnya sebenarnya. Dan kita tahu jelas salahnya di mana ya. Karena Allah itu kan menjawab doa. Kita tahu jelas salahnya di mana. Karena Allah itu kan ada di sini. Kita tahu salahnya kaum Deis di mana. Karena hidup ini kan bukan mekanisme. Kita tahu Allahnya Deis di mana karena Abraham itu kan negosiasi sama Tuhan. Kita tahu Allahnya Deis itu keliru karena Tuhan kepingin kita mencari Dia. Kalau kita mencari Dia artinya ada proses. Artinya antara kita dan Tuhan itu bukan seperti antara roda gigi dari jam dengan seluruh perangkat jam dan pembuat jam. Gak seperti itu. So, Tuhan yang digambarkan transenden doang sama kaum Deis, sepertinya itu memuliakan Tuhan. Tapi tidak. J.B. Phillips mengatakan, ini sesuatu yang tidak bisa mengakomodir relasi antar pribadi dengan Tuhan. Yang banyak digambarkan dalam narasi-narasi Injil maupun Perjanjian Lama. Dalam narasi Perjanjian Lama, orang-orang seperti Adam, Nuh, orang-orang seperti Henok, orang-orang kayak Musa, kayak Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, dan seterusnya, Yeremia, Yesaya. Mereka punya relasi yang begitu personal sama Tuhan. Itu jelas bukan Tuhannya kaum Deis yang sempurna itu. Karena Tuhan itu bukan hanya menciptakan struktur besarnya sebagai satu mekanisme yang sempurna, tapi Dia itu berelasi secara pribadi, dan dengan demikian karena relasinya pribadi maka Dia messy dengan makhluk-makhluknya. Lalu sampai di sini kita bisa ambil poin apa? Kita kepengen relasi-relasi kita sempurna dengan manusia lain, tidak messy. Kita kepengen relasi-relasi kita itu bisa diandalkan, bisa dihitung, bisa diperkirakan, bisa terkendali. Tapi exactly relasi antar manusia itu justru tidak bisa terkendali. Yang bisa dikendalikan tuh ya mekanisme. Dan Tuhan tidak tertarik bahkan untuk membuat seluruh alam semesta jagat raya ini sebagai mekanisme. Jadi kita harus berdamai sepertinya dengan messiness ya.
Kenapa? Karena Allah yang cukup besar untuk accommodate konsep Allah ya, atau teologi yang cukup besar untuk accommodate Allah yang sejati, justru adalah Allah yang bukan sekedar transenden saja, tapi Allah yang juga imanen. Allah yang bisa mengakomodir kedua-duanya ini, transendensi dan imanensi. Gambarannya seperti apa ya? Gambarannya seperti yang diberikan sama Philips. Kamu tahu kalau kamu membayangkan CEO dari sebuah perusahaan yang besar sekali, misalnya karyawannya 14.000. Kira-kira CEO dari perusahaan yang sebegitu besar karyawannya 14.000, kenal satu persatu secara pribadi orang-orang di bawah dia enggak? Ya pasti enggak, 14.000 ya, pasti enggak satu persatu dia kenal. Kalau perusahaannya kecil, karyawan 4, kenal enggak satu persatu? Ya kenal secara pribadi, karyawan cuma 4 ya. Tapi kalau 14.000 ya nggak bisa kenal. Lalu kita membayangkan Tuhan itu ya pasti kayak gitu. Bayangkan jagat raya ini, Bima Sakti saja diameternya 100.000 tahun cahaya. Jadi untuk cahaya sampai dari ujung ke ujung 100.000 tahun. Gimana kalau lu jalan kaki? Kapan nyampainya tuh? Dan Bima Sakti itu sebegitu besar, sehingga matahari kita itu seperti debu saja di depan Bima Sakti. Padahal bumi kita seperti debu saja di hadapan matahari. Padahal diri kita seperti debu saja di hadapan bumi, ya enggak? Kita dibandingkan bumi, debu kan kita ini kan? Tapi bumi di hadapan matahari, debu juga. Matahari di hadapan Bima Sakti, debu juga. Bima Sakti di hadapan seluruh galaksi yang ada, 300 miliar galaksi kira-kira dari alam semesta yang teramati. Tentu kita tak bisa mengamati yang tak teramati. Itu hanya debu saja. So can you imagine, Allah yang menciptakan semuanya itu, memelihara semuanya itu, mengatur semuanya itu. Bagaimana bisa berelasi antara pribadi sama kita yang adalah debu itu? Kan tidak mungkin lah, wong CEO yang 14.000 karyawan aja nggak bisa. Ini ya baru 14.000 ya. Ini manusia 8 miliar. Dan bumi itu hanya debu saja di dalam seluruh jagat raya. Lah, kamu mau relasi antara pribadi sama Tuhan gimana itu? Nah, tapi gambaran Tuhan yang cuma transenden doang seperti itu justru gambaran Tuhan yang terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Karena Tuhan yang di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai Allah yang jelas-jelas berelasi secara transenden tanpa kehilangan imanensinya. Jadi bahwa kita tak bisa membayangkan itu akan terjadinya bagaimana, tidak menghalangi bahwa Allah memang seperti itu. Ya. Misalnya aja ya, saya ambil satu contoh. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa, bukan? Dia itu mendengar doa dari orang Ukraina atau Rusia. Dia mendengar doa dari lebih spesifik tentara Rusia atau Ukraina. Menurutmu tentara Rusia itu semuanya bajingan, setan, atau ada yang orang? Ada nggak anak-anak Tuhan di antara mereka? Ada, I think, most probable. Rusia, itu negara yang agama Ortodoks Rusia banyak sekali ya. Menyembah setan gitu. Bukan toh? Menyembah Yesus kan? Mereka berdoa sama siapa? Sama Vladimir Putin mereka berdoa? Enggak kan? Berdoa sama Tuhan kan? Tuhan kira-kira kalau dengar doanya prajurit Rusia, pada saat yang sama mendengar doanya prajurit Ukraina, pada saat yang sama mendengar doanya prajurit NATO, dia kabulkan yang mana? Kita kan susah bayangin ya. Ya. Tapi dia adalah Allah yang seperti itu. Yang kedua, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kepadanya kita berdoa, Tuhan yang kepadanya kita membaktikan diri kita, seringkali adalah Tuhan yang juga bukan cuma disajikan oleh cerita-cerita Alkitab, tetapi yang disajikan oleh cerita-cerita yang kita lihat di buku-buku novel dan di film-film. Dan saya berani bertaruh bahwa
seberapapun pandai pendeta dan penginjil Anda bercerita, dia pasti kalah dengan orang-orang yang profesional membuat itu. Dia pasti kalah dengan para penulis novel-novel bestseller. Dia pasti kalah dengan sutradara dan penulis skrip dari film-film Hollywood. Pasti dia kalah. Karena orang-orang yang membuat novel dan film itu, mereka membaktikan 10 tahun, 20 tahun untuk riset, untuk memoles setiap kalimatnya, plotnya. Mereka punya banyak konsultan, menghasilkan film 1 jam, 3 jam. Dan pendetamu hanya punya, nggak tahu, 8-10 jam gitu untuk poles khotbah 1 jam. Kan begitu ya? Jadi ya, tentu itu perbandingannya tidak fair. Tentu saja cerita yang dihasilkan oleh beribu-ribu jam dari film itu, karena kita nonton film kan nggak cuma satu ya, banyak. Tentu saja jauh lebih powerful dalam mematrikan gambaran, salah satunya soal Tuhan dan realitas dan cara bekerjanya hidup ini dibandingkan dengan pendetamu. Itu perbandingannya tidak fair. Itu sama seperti kalau si Yadi ini diadu tinju sama, nggak tahu siapa ya petinju sekarang, Vladimir Klitschko gitu, nggak, sudah bukan petinju kayaknya ya, sudah pensiun kayaknya ya. Nggak tahu lah, saya udah nggak update. Terus kamu berharap si Yadi itu menang ya, nggak mungkin lah ya. Itu pertandingan yang tidak fair. Nah sama lah seperti itu ya, film, novel, sama khotbah. Tentu saja jauh sekali perbandingannya. Dan ini sesuatu yang sama Phillips diamati, tidak heran kita itu memahami kehidupan ini, kita memahami soal Tuhan. Kalau kita cermati, sebenarnya ya sangat lebih dekat dengan yang disajikan oleh budaya populer. Karena apa? Karena budaya populer itu mengepung kita dengan talenta-talenta yang luar biasa hebat. Ya. Dan mereka punya hasil karya yang luar biasa meyakinkan. Maka simulated experience ini, pengalaman yang disimulasi ini dari film dan buku, mematrikan teologi secara lebih meyakinkan ke dalam benak kita. Dan teologi macam apa yang digambarkan oleh narasi-narasi itu. Ya, yang sama Bacon dikatakan sebagai idols of theater, maksudnya itu adalah akal sehat kita, penelitian empiris kita seringkali ya kalah ya dengan sistem yang meyakinkan, dengan narasi yang meyakinkan. Narasi itu kuat sekali. Ya, makanya dalam apa itu? Perang sipil, dalam polarisasi setelah pemilu atau ketika pemilu ya. Dan seterusnya politik, itu narasi itu sangat kuat. Dan narasinya itu siapa yang pegang? Gereja atau produsen film? Saya kira budaya populer itu kita tidak boleh remehkan ya kekuatannya. Tapi tentu kita tahu bahwa budaya populer itu ya tidak bisa diharapkan mewakili gereja, tidak bisa diharapkan punya niatan menyebarluaskan kabar baik, ya pasti tidak ya. Itu bukan kepentingan mereka kan cari uang aja ya. Atau menyebarluaskan ideologi mereka yang tidak tentu sama dengan Injil. Ya, itu kita bisa maklumi. Tapi coba kita tes. Diri kita ini punya teologi. Itu dipengaruhi lebih banyak sama apa? Ya, kita tes dalam beberapa testing. Yang pertama, kalau kita lihat film-film dan budaya populer, seringkali itu tidak menganggap Tuhan itu berperan dalam kehidupan. Kecuali kalau yang Anda tonton film-film Kristen ya. Kalau film Kristen ekstrim sebaliknya ya. Juga nggak realistis ya. Film Kristen kayaknya dialog-dialognya, perilakunya kayaknya seringkali nggak realistis banget gitu ya. Nggak pernah lah kita lihat orang itu dalam kehidupan sehari-hari terus apalah berdoa dengan suara keras gitu ya. Terus apalah segala macam. Masalah selesai dengan begitu rapi hanya setelah berdoa atau bertobat atau apapun. Itu kan tentu saja itu juga nggak realistis. Tapi film-film yang sekuler lah kita katakan, mereka itu juga tidak realistis kok. Mereka tidak realistis. Karena seringkali terjadi ada peranan Tuhan, ada peranan agama, ada peranan teologi. Lebih banyak daripada yang digambarkan dalam film-film itu. Dalam
budaya populer, kita menjumpai ekstrim antara ketiadaan Tuhan, vakum Tuhan sama sekali, atau over saturasi Tuhan yang versi karikatur dalam film-film Kristen. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, dan kita lihat juga dalam Alkitab ya, kita melihat kenyataannya nggak seperti itu. Karena kita lihat dalam segala perjuangan, kemenangan, kegagalan, dan seterusnya. Baik di dalam kehidupan orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Tuhan, ataupun orang-orang yang mengikut Tuhan. Ada jejak pemeliharaan Tuhan di sana. Misalnya dalam kehidupan nyata, orang-orang yang jahat seringkali bergumul dengan hati nuraninya. Dan orang-orang yang baik dengan dosa. Jadi ada peranan dari peperangan rohani di dalam realitas yang tidak dijumpai ya, kita tidak jumpai dalam narasi-narasi budaya populer. Seolah-olah tidak ada Tuhan dalam kehidupan, padahal tentu saja jejak pemeliharaan Tuhan itu banyak sekali ya di dalam kehidupan. Jadi penonton itu dilatih untuk apa? Penonton dilatih oleh ratusan ribuan film yang diproduksi setiap tahunnya itu untuk tidak mencari dan tidak menemukan pada akhirnya karena tidak mencari pekerjaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan atau pimpinan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalaupun ada Tuhan, ya itu adanya di dalam area religius, tapi tidak di dalam area-area yang lain. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita menjumpai bahwa kita tidak mengharapkan Tuhan bekerja dalam beberapa area dalam hidup kita, ya, dalam kebanyakan area mungkin. Ini yang bagian-bagian ini nggak ada hubungannya sama Tuhan gitu ya. Misalnya lagi betulin komputer misalnya, atau lagi masak, atau lagi berbisnis, atau lagi you name it, yang lain-lain ya. Ini sih nggak ada tempatnya untuk Tuhan lah ya. Tempat untuk Tuhan nantilah kalau ada untung kita bisa mempersembahkan pada gereja, atau nantilah saya ada cuti, saya bisa pelayanan, nah itulah tempatnya ada Tuhan. Tapi kalau di luar itu nggak ada gitu. Nah itu sesuatu yang saya kira mungkin ya, konsep teologi kita itu lebih banyak dibentuk sama film, bukan sama realitas. Yang kedua, film itu juga secara sengaja misrepresentasi kekristenan. Karena mereka melihat kekristenan dari kacamata orang-orang sekuler. Misalnya aja ya, yang saya masih ingat sekali, dulu waktu saya masih lebih muda, 25 tahun, 30 tahun dari sekarang. Saya melihat satu film yang cukup populer waktu itu dan beberapa orang Kristen juga menyukainya. Tapi saya cukup jengkel waktu melihat film itu. Itu adalah film Sister Act. Pernah dengar ya, Sister Act. Kalau Indonesia bikin Sister Ngesot. Kalau ini Sister Act. Sisternya itu sister bukan sister saudara, tapi sister kayak suster gitu loh, suster. Sister Act. Tahu lah ya, Whoopi Goldberg. Dia digambarkan sebagai seorang berandalan gitu ya, kayak suka mabok, kayaknya juga pecandu narkotika juga dan segala macam. Orang berandalan gitu. Tapi terus kemudian dikejar-kejar polisi, terus dia ngumpet di biara ya dan segala macam, terus akhirnya nggak tahu lah, itu juga film lucu-lucuan juga sih ceritanya. Walaupun saya mendapati nggak terlalu lucu juga. Tapi dalam seluruh narasinya di film itu digambarkan si perempuan berandalan ini membuat gereja menjadi tempat yang lebih ceria, membuat biara itu menjadi tempat yang lebih hidup. Jadi semacam dunia ini menolong gereja yang menghidupi hidup yang sebegitu menyedihkan dan membosankan dan seperti mati, sehingga gereja itu, komunitas gereja itu bisa menjadi lebih hidup, lebih gembira, dan menjadi berkat bagi orang lebih banyak gitu. Ya. Dan kita tahulah itu lagu yang dipopulerkan di film itu, I Will Follow Him dan segala macam itu ya. Saya kira ya ini misrepresentasi ya, misrepresentasi walaupun kadang-kadang bisa terjadi, tapi ini sih karikatur, misrepresentasi. Seolah-olah gereja itu membutuhkan pertolongan dari belas kasihan
orang-orang yang berbakat dalam dunia ini untuk mengajari gereja bagaimana harus menjadi gereja. Saya kira itu satu penghinaan juga. Ya. Lalu yang kedua juga gambaran dari sekelompok anak-anak muda Liverpool yang sangat berbakat dan menjadi menjadi legenda juga ya di dalam dunia ini. Sampai hari ini masih memegang rekor penjualan album paling banyak di seluruh jagat permusikan dunia, yaitu The Beatles. Saya akan ajak saudara untuk nonton 1 menit dengerin film musik dari The Beatles. Lagu yang menggambarkan kekristenan itu kayak apa? Seberapa menyedihkan dan seberapa ketinggalan zaman kekristenan itu. Eleanor Rigby itu nama seorang perempuan separuh baya gitu lah, perempuan tua ya yang tinggal di gereja, seperti gambaran umum gereja itu isinya orang-orang tua kira-kira gitu ya. Dan The Beatles tulis syair ini sudah masih tahun 60-an, 50-an. Sebenarnya sih gereja belum sebegitu menyedihkan sih, mungkin sekarang sudah sebegitu menyedihkan, tapi waktu itu pun mereka sudah mengatakan seperti itu ya. Jadi Eleanor Rigby ini tinggal di gereja dan dia kemudian ya nggak tahu lah itu mengumpulkan sisa-sisa makanan dari acara pernikahan kemarin kayak kira begitu ya, lalu kemudian pasang wajah yang yang ridiculous lah kira-kira begitu ya, dan lanjutnya menggambarkan mengenai kata-kata yang diulangnya ya. Referennya itu, salah satu hal yang diulang-ulang itu adalah all the lonely people. Lalu, what for? Untuk apa? Ya, untuk apa itu? Kita ikuti dari awal lagi lah ya, ini kan pendek sebenarnya. Hidup dalam mimpi. Orang-orang di gereja itu hidup dalam mimpi. Who is it for? Where do they all come from? Where do they all belong? Interesting ya, mereka itu orang-orang yang terasing dalam dunia ini. Jenis makhluk apa sih orang-orang Kristen ini? Kok ada dalam dunia ini? Dari mana mereka itu? Oh, itu gambaran yang saya kira relevan juga, ya benar juga, tapi in a way distorted juga. Interesting ya. Romo Mackenzie menulis khotbah yang nggak akan didengar oleh siapapun. Nasib dari banyak pengkhotbah di daerah-daerah kali ya. Menulis khotbah yang mungkin nggak akan didengar oleh siapapun. Atau akan didengar oleh jemaat yang terkantuk-kantuk ya. Oleh jemaat yang toh juga nggak begitu menghargai. Toh cuman pay homage kepada Tuhan, takut kualat, takut bisnis seret gitu ya kalau nggak ke gereja. Jadi datanglah ke gereja, lalu ya berharap-harap lah hari ini khotbahnya nggak usah panjang-panjang gitu ya kayak kira. Itulah yang ditulis sama Father Mackenzie. Jadi ini mau menggambarkan orang-orang Kristen ini orang-orang yang doesn't belong here, which is ada benernya juga ya. Kita kan bukan dari dunia ini katanya. Kita ini kan bukan dari dunia ini. Seperti Yesus bukan dari dunia ini. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita lahir dari atas. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang lahir dari atas. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terasing
Mereka sojourners dalam dunia ini, mereka itu resident alien, seperti kata William Willimon. Mereka itu adalah orang-orang yang doesn't belong here. Ya, well, ada benarnya. Tetapi, saya kira The Beatles menggambarkannya secara kelewatan satu sisi lah ya. Dan ini mewakili gambaran orang-orang sekuler tentang orang-orang Kristen. Dan itu gambaran yang kalau kita orang-orang Kristen internalize gambaran itu, saya kira keliru juga. Iyalah kita memang orang-orang yang doesn't belong here, kita memang orang-orang yang ya nggak taulah dunia ini lihat kita orang aneh. Tapi nggak apa-apa, kita ini berani tampil beda dan seterusnya. Tapi mungkin nggak betul juga sebetulnya, karena itu hanya separuh gambarannya, benar nggak? Separuh gambaran yang tidak digambarkan di dalam lagu Eleanor Rigby itu apa? Gambaran ini, bahwa dunia ini dunia Bapa kita. Gambaran ini, bahwa kita adalah anak-anak sulung. Kita adalah anak-anak dari yang punya dunia ini. Jadi, kawan saya bilang, yang lain itu anak kos sebenarnya. Ya, ini dunia Bapa kita. Yang lain itu anak kos. Jadi dalam pengertian apa? Dalam pengertian, orang-orang yang bukan umat Tuhan itu, kalau mengatakan kita ini orang-orang asing di sini, ini dunia kita, dan kamu itu cuma numpang, kamu itu cuma orang-orang aneh yang mungkin belong to another ages, ya, belong to another epoch gitu, yaitu zaman medieval mungkin. Saya kira, ya di satu sisi itu ada benarnya, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ya, tidak sepenuhnya benar kenapa? Karena dunia ini adalah dunia Bapa kita. Dan kita ditempatkan di sini untuk pertama-tama mengelola dunia ini, tapi kemudian menjadi juga saksi akan datangnya kerajaan Tuhan. Jadi sama sekali kita itu bukan cuman sekedar tamu, orang numpang lewat dalam dunia. Enggak men, kita pemilik dunia ini in a way. Ya, jadi saya kira kita perlu ingat dua sisi itu. Kita jangan sampai di brainwash sama budaya populer, lalu kita internalize itu seolah-olah, iya memang gue kayak gitu. Loh, kok jadi lu punya self-identity-nya itu ngambil dari budaya populer. Gitu. Oke, so di sisi yang lain ya, kita melihat juga budaya populer kan menggambarkan clergyman itu sebagai apa ya, berpikiran sempit, ketinggalan zaman, munafik, dan ya pokoknya kayak yang digambarkan di Mr. Bean mungkin ya. Clergyman itu ya kayak gitulah. Saya kira bukan gak ada benarnya loh. Cukup menyedihkan. Saya kira itu dalam beberapa kasus benar juga. Ya benar juga. Tetapi itu bukan seluruh gambaran ya bukan. Ya bukan seluruh gambarannya. Jadi saya kira kita perlu untuk membuka mata juga kepada kekristenan dari sisi orang Kristen. Dan sampai di sini saya jadi ingat seorang kawan saya, seorang sejarawan, dia mengatakan begini, kalian ini orang-orang Indonesia ya, dia ngomong gitu karena dia bukan orang Indonesia, dia lama tinggal di sini, dari tahun 70-an dia sudah tinggal di Tanah Abang situ. Tapi dia orang Inggris ya. Dia mengatakan, kalian ini orang Indonesia, kurang bisa menceritakan sejarah Indonesia pakai suara kalian sendiri. Dan lebih banyak suara-suara orang bukan Indonesia yang bercerita mengenai Indonesia. Suara-suara orang Amerika, sejarawan Amerika ya. Suara orang-orang Belanda, dan suara-suara orang-orang Inggris seperti saya yang menyukai sejarah Indonesia. Dan saya mengarang buku mengenai sejarah Indonesia. Dan itu patut disayangkan, karena tidak bagus efeknya dia bilang. Tidak bagus efek daripada kalian sendiri kurang punya suara dalam dunia internasional. Bercerita mengenai cerita hidup kalian. Dan saya kira itu salah satu sebabnya adalah ya karena kalau anak kecil mau jadi sejarawan gitu ya. Papa mama saya mau jadi sejarawan gitu. Kayak papa mamanya langsung panggil pendeta usir setannya dia gitu kan. Kayak lu mau makan apa gitu ya. Nah, ya mendingan jadi tukang nasi goreng gitu kan. Ya, jadi akhirnya sejarawan kita itu ya orang-orang asing yang bercerita mengenai diri kita. Self-identity kita itu dibentuk sama gambaran orang luar tentang diri kita ya. Saya kira, walaupun ya tentu saja ini
nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar, itu masalahnya. Dan yang nggak sepenuhnya benar ini perlu kita garis bawahi. Jadi seperti juga itu ya, mengenai Indonesia, kita bisa transpose mengenai kekristenan. Kita ini punya gambaran mengenai kekristenan. Kristen tuh kayak gimana? Mungkin lebih banyak dibentuk sama orang bukan Kristen, ya orang-orang sekuler, ketimbang orang Kristen sendiri. Itu masalahnya. Oke, lalu kemudian kita melihat juga film-film itu menggarisbawahi problem of evil, problema kejahatan. Jadi menggarisbawahi kayak orang yang fasik bernasib baik dan orang yang berusaha untuk hidup jujur bernasib sial. Ya. Dan itu adalah, saya kira, mungkin lebih mewakili dunia buatan pengarang, karena gambaran-gambaran tragis dari kehidupan seperti itu memang akan lebih menarik, ya, karena lebih dinamis. Tapi realitas tentu lebih kompleks daripada film, yaitu masalahnya. Oke, itu gambaran-gambaran teologi di dalam budaya populer, ya, yang walaupun tidak sepenuhnya salah, ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar, sehingga kita perlu juga untuk memberikan suara-suara yang menyeimbangkan. Sekarang poin yang terakhir. Poin yang terakhir, Tuhan sebagai kekecewaan, ya, Tuhan sebagai disappointment, kekecewaan dengan huruf K besar. Nah, ini adalah orang-orang yang menggambarkan seolah-olah Tuhan itu nggak bisa lihat orang senang. Tuhan itu seolah-olah siap mengambil apapun yang kita sungguh-sungguh itu gembira mengenainya. Kita sungguh-sungguh mencintainya, lalu kemudian Tuhan itu seolah-olah kayak apa ya. Nah, ini seringkali dikasih support itu dari gambaran Abraham yang disuruh untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Oh, makanya jangan terlalu sayang anak lu, nanti Tuhan akan ambil. Tuh, makanya jangan terlalu sayang sama, nggak tahu, mobil lu, tuh makanya diserempet bajai. Tuh, jangan terlalu sayang sama, nggak tahu apa gitu ya. Karir kamu tuh, nanti Tuhan bikin kamu di PHK, dan seterusnya. Ya, saya kira di satu sisi ini tentu ada benernya ya. Benernya di mana? Benernya tentu saja kita tidak boleh mengasihi apapun dalam dunia ini lebih besar daripada Tuhan. Benar dalam hal itu. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau kita bertanya, jenis Tuhan macam apa yang kayak begitu, kalau kamu terlalu mengasihi sesuatu lalu dia mengambil itu dari kamu, kira-kira kamu itu lagi menggambarkan Tuhan itu sebagai Tuhan kayak apa? Tuhan yang kagak bisa lihat orang seneng, itu satu. Yang kedua, Tuhan yang sadis. Ini mirip seperti kalau kita transpose ya kepada kehidupan keluarga misalnya. Seorang ibu yang misalnya ya, kasih, let's say apa gitu, HP kepada anaknya. Lalu anaknya itu kayak so fascinated sama HP itu. Lalu kemudian ibunya merasa cemburu, tapi dia merasa kayak kalau gue cemburu nggak diperhatiin lagi, kayaknya alasannya rendah banget ya, harga diri gue di mana gitu kan. Terus dia mulai cari-cari gitu. Oh ya, HP-nya ini ngerusak mata lu, HP-nya ini bikin lu jadi otaknya nggak berkembang, HP-nya ini bikin lu jadi fixated sama HP itu kan nanti jadi apa itu ya, kokain atau heroin digital yang jadi nggak bagus ya. Terus dia ambil HP itu depan anaknya, terus dia banting gitu ya, dia blender gitu, yang sampai jadi serbuk. Sesuatu yang saya kira kita itu menggambarkan Allah sebagai Allah yang sadis. Kita menggambarkan Allah sebagai Allah yang kagak bisa lihat orang senang. Dan itu sesuatu yang saya kira kan distorted theology. Teologi yang keliru. Tuhan itu kalau kepengen kita menderita, dia bisa bikin kita itu mengalami penderitaan terus-menerus saja. Udah umat manusia itu tidak punya sistem untuk menikmati, tapi hanya punya sistem untuk disakiti. Kan tinggal dirancang seperti itu saja kan sudah selesai ya. Gampang. Tapi kenyataannya kan tidak, betul nggak? Dalam kenyataan ya Tuhan tuh bikin kita itu bernapas aja enak, makan aja enak, ya minum aja enak. Banyak hal dalam hidup kita itu enak loh. Ya enggak sih? Padahal kan tidak perlu. Makan itu berasa enak itu kan nggak perlu ya sebenarnya ya. Saya kira banyak hewan yang ketika makan nggak enak. Karena kita bisa tahu karena syaraf-syaraf pengecapnya nggak begitu berkembang gitu ya. Saya nggak tahu juga ya, burung itu menikmati makan apa tidak. Semut menikmati makan apa tidak. Mungkin nggak terlalu, makin turun ke bawah makin nggak terlalu kan. Bakteri menikmati makan nggak?
jamur, tumbuh-tumbuhan menikmati makannya nggak? Kemungkinan besar kan enggak. Manusia menikmati nggak? Banget. Buat apa? Lalu kita kira-kira bisa jawab apa? Karena Tuhan kepengen kita menderita. Karena Tuhan nggak senang lihat kita senang. Ya kagak. Tuhan senang lihat kita senang. Kan itu. Jadi saya kira kita kalau menggambarkan Tuhan sebagai kekecewaan dalam huruf besar, kita sedang menghina Tuhan karena kita menganggap Tuhan itu adalah Allah yang seperti ilah-ilah bangsa-bangsa lah, yang membutuhkan pelayanan kita, yang tidak gampang dipicu rasa iri hatinya atau rasa cemburunya, ya. Seperti gambaran orang-orang Yunani terhadap Kroesus, ya. Dia katakan Kroesus itu mengundang cemburu dari para dewa-dewa sehingga dewa-dewa menghancurkan Raja Kroesus. Karena Kroesus itu lebih kaya dari para dewa gitu kira-kira, ya. Jadi kemudian raja itu dihancurkan sama para dewa. Jadi kita kalau menggambarkan Allah seperti itu, saya kira kita punya teologi yang distorted juga. Dan orang yang mengatakan Allah adalah Allah yang mengecewakan dengan barangkali terfokus kepada apa yang tidak memuaskan dari Allah, ya, ini adalah orang-orang yang sedikit-sedikit ngambek gitu ya. Kecewa sama Tuhan lalu nggak datang gereja lagi dan seterusnya. Tuhan kok kayak gini, Tuhan kok kayak gitu dan seterusnya, ya. Orang yang banyak protesnya sama Tuhan. Nah, tentu dengan segala simpati ya kepada penyebab-penyebab yang legitimate, tapi saya mau mengatakan secara sangat mendasar, mungkin orang-orang seperti ini bahkan perlu belajar dari orang-orang Stoik. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Stoik itu punya diktum paling dasar adalah kamu nggak bisa mengubah yang kamu nggak bisa ubah. Kamu hanya bisa mengubah apa yang kamu bisa ubah. Dan hidup ini nggak berhutang sama kamu. Ya, hidup nggak berhutang sama kamu. Saya masih ingat buku yang saya pernah baca waktu saya masih usia 20-an. Belakangan saya baru tahu bahwa itu buku ditulis sama salah satu pelopor dari cognitive behavior therapy, waktu itu masih rational emotive therapy, yaitu Albert Ellis yang menulis. Dipengaruhi oleh stoicism rupanya dia itu. Tapi waktu itu saya nggak tahu. Dan dalam buku itu salah satu yang dikatakan sebagai penyebab dari ya segala ketidakstabilan jiwa kita, salah satunya adalah irrational beliefs, ya, irrational beliefs. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak rasional. Dan kepercayaan yang tidak rasional itu salah satunya apa? Kita percaya bahwa hidup ini harus baik-baik saja. Kita percaya bahwa hidup ini berhutang sesuatu sama kita. Misalnya, kita baru beli baju gitu ya, celana warnanya putih gitu ya. Lalu kemudian apa gitu, baru beli baju yang wah masih rapi, masih bagus. Kita pakai. Hujan. Udah gitu bajai lewat, terus muncrat gitu, terus kotor semua gitu. Terus kita kecewa. Kita kecewa kenapa hujan, kita kecewa kenapa ada lumpur, kita kecewa kenapa ada bajai lewat. Kita kecewa kenapa justru pada hari itu kita pakai baju yang baru gitu. Kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita percaya hidup itu harus baik-baik saja. Itu kan kepercayaan yang irasional. Ya enggak sih? Tentu saja dalam hidup itu apa saja bisa terjadi. Kan begitu. Jadi kita itu salah satu sumber penderitaannya adalah karena kita punya kepercayaan yang tidak rasional. Semacam-semacam yang seperti itu. Kata Ellis. Tapi tentu ya ini tidak betul. Karena kepercayaan tak rasional kita bahwa hidup itu harusnya baik-baik saja bersumber dari apa sih sebetulnya? Bersumber dari pengharapan. Yang saya kira melekat pada firmware kita, melekat di dalam cara Tuhan menciptakan kita. Karena kita itu diciptakan oleh Tuhan yang baik. Maka kita otomatis lebih berharap bahwa hidup itu akan baik-baik saja ketimbang hidup itu akan kacau. Ya enggak sih? Gak ada tuh orang yang kaget ketika hidup itu baik-baik aja. Banyak orang itu kaget ketika hidup itu kacau, kan gitu? Kenapa? Karena kita diciptakan begitu. Firmware kita begitu. Dan itu menambah kesusahan hati kita, kata Ellis. Dan Ellis benar juga. Tetapi, menurut saya,
asumsi-asumsi elis tentu saja ateistik. Ya, asumsi-asumsinya tentu saja itu lebih mendekati stoiksisme setidaknya dibandingkan dengan Kristen. Karena kekristenan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang baik menciptakan dunia yang baik. Tetapi dunia ini sudah menjadi tidak baik karena ketidaktaatan kita. Sehingga tidak perlu kita itu menyalahkan pengharapan kita bahwa hidup ini akan memberikan sesuatu yang baik. Tetapi yang perlu kita ubah itu apa jadinya? Yang kita perlu ubah itu adalah anggapan bahwa diri kita itu Tuhan yang harus dilayani. Sehingga adalah kewajiban Tuhan untuk menyenangkan diri kita. Kita menganggap Tuhan itu melalaikan kewajibannya kalau kita itu kurang puas dengan hidup. Itu salahnya Tuhan, wong Dia yang mengadakan kita dalam dunia. Lalu sekarang kita nggak bahagia, salahnya Dia kok berani membuat saya, kok sekarang tidak becus membahagiakan saya. Lah ini kan kurang ajar betul. Karena Tuhan itu siapamu, babumu, ya, badut pribadimu kan bukan. Tuhan itu kan Tuanmu. Jadi saya kira tentu kita bisa memaklumi kalau kita berharap banyak dalam hidup ini. Anak kecil tuh nggak ada lahir-lahir gloomy, pesimistik, sinis, nggak ada tuh. Itu orang tua ya. Anak kecil tuh semua lahir positif, penuh pengharapan. Basically happy, sampai dibikin patah. Kan itu anak kecil itu. Jadi ya kita akan bilang ini memang bawaan karena Tuhan menciptakan kita begitu. Tapi kita tidak bisa kemudian membenar-benarkan sikap seolah-olah kita itu Tuhan yang pantas saja menuntut Tuhan untuk melayani kita. Ya, di antaranya membuat kita bahagia. Itu tentu tidak benar. Ya. Dan itu yang diakui, yang dialami sama Asaf dalam Mazmur pasal 73 ya. Asaf itu mengatakan apa? Asaf mengatakan, saya itu hampir saja tergelincir sebab saya itu iri kepada kemujuran orang-orang fasik. Kata Amsal 73 ya, kita tentu masih ingat itu. Kita baca aja karena nanti ini juga menjadi penutup bagian kita ya. Amsal pasal yang ke-73. Bukan Amsal, sorry. Maksud saya itu adalah Mazmur 73. Bukan Amsal ya. Mazmur 73. Asaf mengatakan, sia-sia, ayat ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tapi kemudian dia menyadarinya. Dia mengatakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi kalau aku punya Tuhan, punya konsep teologi, Tuhan sebagai kekecewaan, ya, sebagai disappointment. Aku sudah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Karena hidupku ini kan diamat-amati sama anak-anak Tuhan. Ya, menjadi satu cara bagi generasi yang berikutnya itu untuk tahu seperti apa itu hidup di hadapan Tuhan. Dan aku mengatakan, sia-sia, aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tanda tak bersalah. Tapi tiap hari kena tulah, kena hukum setiap pagi. Itu sebuah pengkhianatan. Tapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, kata Asaf, hal itu menjadi kesulitan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Memperhatikan kesudahan orang-orang fasik itu. Di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur, binasa dalam sekejap mata, seperti mimpi waktu terbangun. Tetapi aku ini dungu ya, tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, mengangkat aku dalam kemuliaan. Dan terakhir Asaf mengatakan, dan anyway, sebetulnya yang dibutuhkan manusia itu apa sih? Ya, tidak ada yang lain selain diri Tuhan sendiri. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, so terakhir dia mengatakan, aku suka dekat pada Allah, walaupun seperti hewan aku di dekat Allah itu.
tapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Itu dia mengakhiri dengan doksologi itu ya, si penulis Mazmur Asaf ini. Dan saya kira itu bisa menutup jumpa kita, karena Tuhan yang mengecewakan itu sekarang kita melihat adalah sebuah berhala juga. Itu juga adalah Tuhan yang terlalu kecil, ya. Jadi Tuhan yang transenden doang, Tuhan yang digambarkan budaya populer, dan Tuhan yang adalah kekecewaan, Tuhan yang kayaknya nggak bisa lihat orang seneng, adalah berhala. Buang itu, ya, bongkar itu, supaya ada tempat bagi Allah yang sejati. Ya, nanti dalam bagian separuh terakhir dari bukunya J.B. Phillips itu dia akan utarakan sebagai, tentu saja itu adalah Yesus, ya. Tapi dengan cara apa Yesus adalah Allah yang sejati, itu nanti kemudian dia jelaskan lebih lanjut. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami pahami melalui PA kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami melalui pengertian, sehingga kami boleh menyadari berhala-berhala dalam hidup kami dan boleh meninggalkannya. Kami boleh lebih memahami siapa dirimu, lebih mengerti siapa Engkau yang kami lihat wajahnya dalam Yesus, sehingga kami boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan sepanjang umur kami di bawah matahari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.